motivasi dan inspirasi bersama Rizka WS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Rizka WS. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengundang seorang tamu. Dia juga cerpenis yang telah menerbitkan beberapa buku, yaitu Mbak Siti Mukarramatun Nisa. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik teman-teman, sebelum kita berdialog tentang materi tentang tulis menulis, sebelumnya kita harus perkenalan dulu pada tamu kita kali ini. Silakan Mbak Nisa memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nur Mukarramatun Nisa. Saat ini sedang kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah semester 2. Juga mengikuti beberapa komunitas literasi, yaitu komunitas kita belajar menulis Bojonegoro sama Semesta Sastra. Kebetulan saya juga alumni dari SMO Mitra Karya Angkatan 11. Tuh, kalau mau sharing-sharing apa bisa hubungi Facebook Mukarramatun Nisa atau akun IG @mukarramatunisa22. Oke, terima kasih perkenalan yang singkat, padat dan jelas. Nomor WA? Jangan. Privasi ya. Oke teman-teman, langsung kita akan mulai obrolannya ya. Sekarang saya ingin membuat sebuah video, semoga bermanfaat untuk teman-teman, yaitu terkait proses menulis cerpen. Jadi pertama kali Mbak Nisa itu menemukan idenya dari mana? Kalau pertama kali itu terinspirasi dari guru saya menulis pertama, yaitu Pak Bagus Ibrahim sendiri. Nah, setelah itu kalau untuk sekarang mungkin karena udah terinspirasi dari beliau ya, jadi menemukan ide itu ada dua, dari membaca buku sama membaca lingkungan. Jadi misal ada tragedi apa atau sesuatu yang lagi trending, misal kayak pernikahan dini, terus kayak tragedi yang di Ponorogo itu bisa dibuat cerpen, nanti dikirimkan ke media online maupun media cetak. Sama membaca buku, misal kayak membaca bukunya siapa gitu ya, ceritanya gini, terus akhirnya dapat ide membuat cerita yang temanya itu sama, cuman konfliknya berbeda. Oh gitu, diolah lagi gitu. Jadi kan membaca itu juga menemukan ide atau inspirasi, dan bisa membaca buku juga membaca lingkungan sekitar. Gitu sih. Oke, begitu teman-teman. Oke, baik, kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini ya. Terima kasih. Nah, sebelumnya ini kita mau memperlihatkan beberapa karyanya Mbak Nisa. Yang pertama karyanya judul apa ini? Kalau yang pertama ini Pesantren dari Surga. Pesantren dari Surga. Ya, ini terbit ketika saya SMP kelas berapa ya? Kalau nggak salah itu kelas 7. Pertama kali ketemu. SMP? Ya, SMP Bu. Ya, luar biasa teman-teman. Ya, ini tulisannya kumpulan cerpen inspiratif ditulis oleh siswi SMP Plus NU2 Al-Hikmah Tuban. Luar biasa. Ini buku pertama. Terus yang buku kedua ini. Ini selang nulisnya itu kayaknya 1 tahun. Habis ini 1 tahun ini terbit. 1 tahun. Berarti ini juga masih SMP? Masih SMP yang ini. Masih SMP juga. Keduanya buku kumpulan cerpen. Luar biasa sekali. Kemudian ada lagi ya? Ya, ada lagi. Masih ada lagi. Yang ketiga dan sampai sekarang belum lagi. Buku yang ketiga judulnya Di Bawah Langit Bumi Wali. Luar biasa sekali. Ini buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Nah, dari ketiga buku ini, kira-kira waktu proses mencari idenya yang paling susah itu buku yang nomor berapa? Kalau yang paling susah yang nomor 3. Yang ini? Iya. Di akhir. Kenapa? Mungkin kan lama menulis itu kayak lama idenya muncul gitu. Kalau beda lagi dengan yang buku pertama. Buku pertama ini saya cerpen satu hari. Satu hari cerpen. Jadi sampai 15 hari itu dulu 15 kalau nggak 13 cerpen. Tapi yang dipilih hanya beberapa yang di masing-masing. Karena dulu kan hanya menulis pokoknya intinya nulis, nggak mikir salahnya apa, nggak mikir tanda bacanya kayak gimana. Gitu ya? Yang diajarin ya? Nulis soalnya dulu. Waktu pertama kali ketemu Bagus kan dikasih buku Lala dari Jerman. Itu kan beliau ngasih quote juga sama tanda tangan itu. Menulislah dengan jelek karena tulisan yang baik hanya bonus dari kebiasaan. Jadi fokusnya nulis aja dulu gitu. Editing belakangan.
Iya, kalau iya, yang iya. ini mikir Kalau yang kedua ini mikir editing buku gitu. yang ketiga. Jadi habis sudah mulai tahu ilmunya ya. Jadi sekalian nulis. nulis terus diedit. Harusnya kan salah kalau gitu. Iya. Dapat 3 paragraf kayaknya kurang pas ya. Pas. Kembali lagi di paragraf awal. Harusnya kan kayak gitu. Teori yang benar kan cerpen pertama ini nulis saja dulu, Nulis aja editingnya dulu. belakangan. Kalau yang naskahnya ini sudah enggak. Ya, jadi. naskahnya udah fix. Iya iya. Kalau yang ini yang buku kedua ini Sama sih ini, sama yang sama ini. kayak ini karena jaraknya cuma 1 tahun. 1 tahun. Kalau ini agak Kalau menurut sampean dari ketiga buku ini yang kan semuanya pasti menarik ya, Iya. karena dihasilkan originalitas dari seorang penulis. Tapi yang paling menarik itu buku yang mana? Yang menurut sampean idenya itu benar-benar dan kisahnya itu benar-benar bagus gitu loh. Dari mana? sebenarnya kalau kisahnya ini yang paling bagus. Cuman kalau editingnya tetap bagus ini. Oh begitu, iya. Ini teman-teman ya bukunya yang ketiga. Tahun berapa ini cetaknya? Tahun berapa ya kalau tahu? Udah lama soalnya. Kalau ini Tahun 2019. ini 2019, yang buku pertama yang 2017. 2017. Ini 2000 berapa ya? 18 kali. 18 kalau jaraknya setahun kan ini 2017, 2018 19. Oh, berarti jarak 1 Berarti- tahun semua. jarak 1 tahun semua. Nah ini 2019 sampai 2023 belum ada lagi nih yang lahiran. Belum, Bu. Kenapa? Mungkin lahiran antologi ya? Antologi. Antologi Saraswati kemarin. Oh iya, antologi Saraswati yang di SMO itu ya, Iya. yang nulisnya bareng-bareng. Itu. Saya ambilkan aja ya. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa, Mas Akam ambilkan buku Saraswati. Kayak itu yang antologi karena mengikuti kelas, tapi kelas menulis online ya. Kalau ini kan nulis sendiri cuma kumpulan cerpen. Gitu. Jadi sebenarnya lebih mudah ikut antologi bareng teman-teman ya, karena cuma cukup menulis satu. Cukup menulis satu sudah jadi buku. Iya, tapi sebenarnya kalau rasa senengnya ya, rasa puasnya itu nggak sebegitu greget kalau punya solo Iya, sih. pasti. Kalau punya solo tuh pasti gregetnya lebih, kemudian lebih semangat mempromosikannya juga, dan apa ya, apalagi kalau dari mau menantang diri gitu, dari kumpulan cerpen kemudian mau eksplor lagi menjadi dari cerita pendek ke cerita panjang atau novel gitu misalnya, ada ke arah sana. Pernah sih Bu, pernah buat sampai apa ya, kan dulu itu pernah ikut kelas novelet gitu kan. Novelet? Iya. Berarti lebih pendek ya? Iya, lebih pendek gitu. Terus sampai bab berapa ya, sampai bab 8 tuh mangkrak udah, wah penuh, nggak bisa nerusin lagi gitu. Ya udah sampai sekarang naskah itu masih kesimpan di laptop, belum tak lagi sih. Lah itu yang kurang baik itu di situ, karena naskah yang baik adalah naskah yang selesai. Iya. Kalau kurang selesai itu, kalau tidak selesai tidak baik. Nah ini teman-teman, di tangan saya ada buku kumpulan cerpen dari Sekolah Menulis Online yang diadakan oleh penerbit Mitra Karya. Ini judulnya Saraswati. Ini juga salah satu penulisnya ada Mbak Nisa. Ada 22 penulis. Dan kebetulan yang penulis terbaik dari kumpulan cerpen ini akan dijadikan cover, dan judulnya juga menghiasi cover ini ya, Saraswati itu adalah cerpen karya Mbak Nisa juga. Kalau waktu nulis cerpen ini terinspirasi dari apa? Idenya dari mana? Kalau sebenarnya saya pertama kali nulis ini pengen mengangkat sedikit sejarahnya yang ada di desa saya, yaitu desa Prambon Tergayang. Di sana kan ada makamnya kayak apa ya, kayak tetua atau Mbah Yai gitu loh. Iya. Nah, namanya Mbah Meneng gitu. Mbah Meneng. Mbah Meneng. Nah, saya di cerpen ini pengen menyelipkan sejarah dari Mbah Meneng gitu. Biar apa ya? Jadi Prambon itu bisa dikenal gitu. Oh, ternyata ada Mbah Meneng gitu. Kan kalau tulisan kan bisa menembus banyak kepala gitu. Tujuan saya sebenarnya itu sih. Terinspirasi dari Mbah Meneng gitu. Tapi kamu memolesnya itu memang fiksi atau benar-benar berdasarkan kisah nyata? Fiksi, tentunya fiksi ya. Saraswati adalah tokoh fiksi. Cuman kalau ceritanya Mbah Meneng gitu ya? Kalau cerita Mbah Menengnya sendiri, asli. Mbah Meneng yang santri, terus yang dipilih sama
kiai untuk dijadikan mantu dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di Saraswati. Bisa dibaca. Kalau mau order bisa hubungi nomor di bawah. Iya, saya kebetulan juga masih ada di stoknya. Nah, gitu kalau penasaran bisa dibaca. Nah, kalau cerita Mbah Menenya sendiri itu real sejarah gitu. Real sejarah. Nah, jadi sejarah dimasukkan ke cerita fiksi Bisa di ya? Saraswati bisa. Bisa teman-teman. Jadi salah satu untuk mendapatkan ide, teman-teman juga bisa mengulik sejarah yang ada di sekitar kita. Nanti bisa kita padukan ya menjadi sebuah naskah fiksi. Kita datangkan tokoh baru, kita beri karakter, kita beri jalan cerita. Nanti bisa dipadukan. Salah satunya yaitu cerpennya Mbak Disa. Ini luar biasa ya. Nah, ini kemudian saya juga pernah membaca, jika Mbak Nis membaca beberapa koran, kalau Mbak Disa ini juga aktif mengirimkan cerpennya ke media massa seperti koran. Kalau majalah Belum sih, belum. Tapi kalau media online pernah. Media online pernah. Iya. Kalau yang saya tahu ya, sepanjang yang saya tahu itu kalau media-media kan juga memiliki karakteristik sendiri dari naskah yang harus diterima itu. Ya, naskah yang bagaimana? Kan yang pengirim yang banyak ya. Iya. Nah, pengirimnya kan pasti banyak. Jadi seperti kayak media massa Republika itu kan lebih suka cerita-cerita yang ada berbau Islamnya. Kemudian kalau Tempo gitu kan lebih suka cerita yang ya nyastra, kemudian endingnya itu mengejutkan seperti itu. Kemudian ada lagi media massa kayak majalah Nova, Femina, itu kan juga cerita-ceritanya yang dimuat situ lebih ke tentang wanita. Kalau Mbak Nisa ini sebenarnya genre cerpen yang ditulis itu sebenarnya lebih banyak tentang apa? Lebih banyak tentang romansa. Romansa. Ya, soalnya kan gimana ya? Namanya awak kan masih remaja gitu. Remaja. Umur berapa sih? Kalau nulis ini Enggak, sekarang 19 tahun. Sekarang 19 tahun. Ya, masih muda banget. Terus ya romansa, cuman kalau sekarang nulis itu romansa itu malah dulu itu kan ini genrenya emang romansa. Terus kalau sekarang sukanya bukan romansa lagi, ya selainnya romansa. Soalnya saya mikir itu romansa kayak gak menantang gitu. tapi sebenarnya enggak apa-apa Mbak Nisa. Terkadang satu naskah itu bisa gabungan dari beberapa genre. Misalnya romansa religi atau romansa histori, itu bisa. Ini juga enggak apa-apa kalau kamu kekuatannya di romansa ya. Lah, yang dikirimkan ke koran apa? Radar Bujuni. Ini jadi udah di-clipping teman-teman karena korannya yang asli kemana? Nggak sempat beli. Ya, atau ini dari koran asli. Koran asli. Potong. Soalnya kan koran asli kan memuat beberapa kan. Ada berita, opini dan lain-lain. Ambil cerpennya atau yang lainnya. Seharusnya jangan kan ewan-ewan kalau seperti ini jadinya kayak kurang gitu loh, kurang elegan, kurang mewah gitu, kayak ditempel-tempel. Kalau ini sih ada yang romansa, ada yang enggak. Ini judulnya Secari Goresan Tinta. Kalau ini enggak romansa sih, lembar budaya. Berarti apa? Tentang apa ini? Kalau ini terinspirasi dari orang yang mati kan bersama dengan yang dicintainya. Gitu. Kayak Kanjeng Nabi itu kan meninggalnya di pangkuan Siti Aisyah. Kayak salah satu cerita di Cuplis itu kan juga ada yang kayak gini ya Bu ya. Nah gitu. Nah jadi ini ibunya si tokoh, maksudnya si tokoh utama itu dia seorang penulis. Karena dia saking cintanya sama tulisan, sama sastra, dia meninggal ketika menulis naskah. Oh gitu nih, Secari Goresan Tinta. Meninggal ketika menulis naskah gitu ya. Jadi anaknya kayak menyeramkan juga. Kayak trauma gitu. Iya. Trauma, maksudnya menulis itu kayak trauma. Dari menulis ibuku meninggal. Dia pikirannya gitu. Terus akhirnya pikirannya terbuka, dia melanjutkan perjuangan ibunya jadi seorang penulis. Ya, luar biasa. Ini bagaimana nih tips teman-teman yang ingin mengirimkan naskah ke media massa, koran, majalah gitu. Dari Mbak Nisa, pengalaman selama ini kan di radar ya, maksudnya Masnya itu di radar, saya ngirimnya di radar, hanya di radar saja. Iya. Jadi kalau di radar itu kalau kriteria yang pasti saya nggak tahu. Cuman kalau biasanya itu yang pertama pasti ceritanya harus penulisannya itu harus padat, terus runtut gitu loh. Ada konfliknya, ada apa-apanya gitu. Terus tidak menerima naskah yang nggak diedit belas.
Oh, gitu. Jadi misal habis nulis jangan langsung dikirim ke media, diedit dulu sendiri gitu. Iya, apalagi kalau media koran kan terbatas halaman. Jadi ada kriteria jumlah maksimal karakter atau maksimal Ya ada. kata. Jumlahnya Ada ya? itu 10.000? Nggak sampai. lupa. Udah lama soalnya. Biasanya kan Kalau halaman, kalau dalam halaman, biasanya yang diingat tuh halaman. halamannya tetap 1. Kalau di koran ya. Kalau di koran 1, kalau waktu ngetik di Microsoft Word Kalau waktu ngetik itu 3 sampai 5. 3 sampai 5 sampai sama. Dulu Mas Alif juga pernah. Pokoknya ya antara 3 sampai 5 sampai itu. 5. Jadi karena memang Nggak boleh panjang, pengesahannya kan Iya. terbatas gitu. Kalau nulis novel sama cerpen itu tantangannya beda, Mbak Nisa. Kalau nulis novel itu kan tantangannya di mencari konflik, kemudian bisa mendramatisir kata-kata, bisa membuat kata bersayap, kalimat bersayap, paham toh? Maksud saya kalimat bersayap. Jadi yang melebar gitu loh, kayak apa ya? Kalau cerpen itu kan lebih ringkas, lebih padat dan jangan mengulang kalimat yang sama karena dia terbatas sama halaman. Itu. Beda kalau novel itu kita bebas berekspresi kalau novel itu karena Iya, halamannya lebih panjang. Tapi panjang. kalau novel nggak bisa dimasukin koran. Iya, kalau bedanya kalau novel nggak bisa dimasukin koran. Kalau masukin koran atau media massa ya harus yang pendek-pendek. Hindari menggunakan kalimat yang bersayap, hindari terlalu bertele-tele. Juga biasanya ada pengulangan kalimat. Iya. Ada teori itu loh, show don't tell. Itu juga biasanya tidak terlalu terpakai untuk cerpen sebenarnya karena ya tadi kan keterbatasan halaman, keterbatasan konflik juga. Jadi kita harus benar-benar fokus. Kok malah saya yang banyak. Yang pengalaman sama yang ini. Ini yang tadi ya. Ilustratornya yang cerpen yang tadi. Ini yang kedua. Oh ini mirip Diajeng Saraswati sama ini. Ya, cuma Kenapa suka nama Saraswati? ya sebenarnya Saraswati itu kan namanya Dewi Pendidikan gitu. Jadi Iya. suka. Kalau yang ini dia romansa. Yang ini romansa. Lagi-lagi romansa enggak apa-apa. Nanti bisa ditambahi history misalnya kayak ini tadi kan ada romansa history, romansa religi. Jadi ada banyak genre ya. Oh gitu ya. Ini kebetulan kalimat sampean itu juga bagus banget. Kemudian webinya apa? EYD-nya, tanda bacanya, ejaan itu saya baca juga bagus loh teman-teman. Jadi teman-teman bagi untuk seorang pemula jangan pernah menyerah ya. Tentu selain rajin membaca, rajin berlatih menulis juga mengikuti kelas-kelas menulis ya. Karena itu bermanfaat untuk memperbaiki kualitas tulisan kita, kualitas bahasa dan ejaan. Ejaan tuh yang tanda baca itu loh. Nah, itu kalau penulis pemula banyak sekali kesalahan di situ. Ya soalnya nggak mungkin koran itu langsung menerima naskah mentah. Ya emang udah ada editornya. Cuman kan nggak mungkin kalau semendetail itu gitu. Jadi sebelum mengirimkan agar kemungkinan dimuatnya itu besar harus diedit dulu. Pernah ditolak? Sering. Oh sering. Sering ditolak. Kalau cinta Nggak tahu ya. jangan. Soalnya kalau mengantisipasi ya itu biasanya tak kasih ke kan email, dikirimnya lewat email. Lewat email ya sekarang ya. Itu salam pembuka dulu, terus dikasih keterangan. Semisal cerpen saya tidak dimuat dalam kurun waktu 1 bulan gitu. Ya. Saya bebas mengirimkan ke media lain. Gitu. Oh gitu 1 bulan. Soalnya kalau nggak dikasih itu, misal ya udah lama, oh kok nggak dimuat gitu, akhirnya dilempar ke media lain. Ketika udah dilempar di media lain, kalau tidak ada diterbitkan, Nah, itu dua-duanya terbit. Jadi mengantisipasi dikasih kalimat seperti itu. Misal dalam kurun 1 bulan nggak diterbitkan, maka ini bisa tak alihkan ke media lain gitu. Oke. Kalau teman-teman mau mengirimkan naskah cerpennya di sebuah media massa, itu kalau mengirimkan sebuah naskahnya itu juga dikasih keterangan ya, salam membuka, kemudian berikut ini saya lampirkan karya saya gitu, sama biodata diri tentu Sama ya. biodata diri. Kalau di Dan koran keterangan tadi kalau 1 bulan tidak dimuat, saya berhak kayak apa ya? menarik naskah tadi terus tak kirimkan ke media lain. ke media lain bisa ya. Bisa. Iya, karena jangan sampai kayak gini ya, misalnya kita satu naskah kita kirimkan ke berbagai media, siapa tahu ada yang itu nggak boleh ya kalau bersamaan, nggak boleh. Nanti takutnya kalau media yang ini menerima dan media satunya menerima lagi karena kita mengirimkan bersamaan, itu nanti kita seperti kurang etis lah, kurang memiliki akhlak. Soalnya kan ada hak cipta gitu. Iya, Kalau iya. udah terbit di Radar Bojonegoro, nggak boleh terbit di sini lagi gitu. Iya.
Ini tadi yang gambarnya ilustrasi tadi ya, Diajeng Iya, Saraswati. Saraswati. Ilustratornya bikin sendiri? Enggak. Semua dari radar. Jadi radar. ketika kita mengirimkan ke media itu mulai dari ilustrasi, terus edit itu emang semua dari radar. Cuman Ya. kan kalau kita pengen masuk harus ngedit tulisannya dulu gitu. Biar keterima. Iya. Kalau genre di radar itu bebas sih, Bu. Bebas ya, nggak ada nggak ada ketentuan. Romansa diterima, terus apa religi ya diterima, pokok campur-campur diterima. Padahal saya tahu ya. Padahal saya tahu kayak media itu kan punya ciri khas sendiri. Iya. Misalnya kayak Kompas itu lebih memilih cerpen-cerpen yang nuansanya bagaimana gitu, beda dengan satu media, beda dengan media lain. Jadi salah satu tipsnya juga ya, mungkin Mbak Nisa juga selama ini kan mengirimkan campur-campur ya jadinya. Iya. Mungkin kalau mau mencoba ke media lain, mau ke Kompas, jadi Mbak Nisa juga harus membaca. Bukan, baca dulu. Kompas itu biasanya menerbitkan cerpen yang bagaimana. Jadi kita baca dulu terbitan-terbitan yang telah lalu. Oh, ciri khasnya Kompas di sini. Kalau nanti Mbak Nisa bikin naskah yang khasnya Kompas, pasti orang-orang nanti pasti diterima. Orang-orang redakturnya pasti suka karena itu sesuai dengan idealisme mereka, sesuai dengan ciri khas mereka. Biasanya seperti itu. Mungkin mau mencoba ke media, saya belum pernah. Dan teman-teman saya itu belum pernah mengirim ke media massa ya. Jadi mungkin secara pengalaman, nah ini Mbak Nisa yang lebih banyak pengalamannya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Enggak ada. Jadi Ya, mulai mungkin apa ya? Kalau dalam menulis itu yang terpenting kan keistiqomahannya gitu. Istiqomah, komitmen. Ya komitmennya gitu. Kan percuma kalau punya naskah yang buku sudah dibukukan tapi Ya. habis itu udah selesai, dia nggak nulis lagi kan kayak percuma gitu. Iya, percuma ya. Betul banget. Komitmen. Pasakan pirang menit? 20. Habis dulu. Saya tak tambah nih, saya tidak jadi 2 part. Oke, terakhir Mbak Nisa, bagi teman-teman pemula yang di luar sana yang kesulitan mencari ide, ini pertanyaan pertama ya, Ya. yang kesulitan mencari ide itu pertama kali harus bagaimana dulu. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mencoba mengirimkan naskah ke media massa itu harus bagaimana dulu langkahnya. Silakan dijawab satu persatu sebelum kita tutup sesi ini. Oke, kalau yang pertama menemukan ide ya Bu ya. Ide, Menemukan, misal aku pengen nulis tapi aku nggak punya ide, iya, coba baca buku yang emang disuka gitu. iya. Habis baca saya yakin pasti ada ada kerentek gitu, ceritanya bagus ya. Iya. Oh, aku punya pengalaman ini, atau misal ibuku punya pengalaman kayak gini, terus ditulis gitu. Nah, sebelum menulis itu baiknya bikin kerangka tulisan dulu, jadi biar menghindari kalau di tengah tulisan ini nanti endingnya kayak gimana, konfliknya kayak gimana gitu. Iya. Jadi buat kerangka tulisan dulu biar nanti Idenya kalau tadi. idenya itu tetap masuk gitu, Iya, nggak keluar dari jalur. Biasanya kan keluar kalau nggak pakai kerangka itu mau nulisnya tentang Rahayu misal, Iya. nanti keluar sampai gimana gitu. Gitu sih. Terus selain membaca bisa jalan-jalan gitu, kemana nyari Nyari inspirasi. karena kadang inspirasi itu kayak gimana ya, kayak Ilham, dia tuh datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. inspirasi nggak mau datang sendiri gitu. Iya, Dia iya. gengsi pengennya dicari gitu. Iya, Jadi betul. jalan-jalan kemana, ke museum mungkin, misal ke museum Kamang Putih di Tuban, oh ada barang-barang peninggalannya Sunan Bonang, mau Iya. buat tulisan tentang Sunan Bonang, cuma diaplikasikan ke cerita fiksi itu juga bisa jalan-jalan gitu. Riset ya, kalau riset. Riset. Saya menulis beberapa cerpen itu juga melakukan itu. Jadi Apa riset dari riset. referensi? Misal tentang perataan itu Ada ya? Ada. Dan perataan itu Di buku yang mana ini? enggak sih Bu, di Jurnaba, di media online. Di media online juga. Di media online dulu. Jadi bisa menceritakan si tokoh ini jalan-jalan ke perataan gitu. Di sini ada ini, di sini ada ini. Jadi ceritanya itu lebih bernyawa. Lebih enak riset langsung sih, maksudnya Iya. jalan-jalan bisa sambil nulis Iya, gitu. iya. Memunculkan Kalau- ide bisa dari itu. Iya, kalau kesulitan mungkin bisa nyari di Google. Di Google, atau
dari nonton film pun bisa. Dari nonton film pun bisa, teman-teman yang ingin menulis nonton film. Iya, kayak film Siapa apa tahu, gitu, siapa tahu ada ide lewat situ. Atau berita, kadang berita itu juga anu ya. Dan Membantu kebanyakan kalau media itu nerima cerpen itu yang trending. Misal trendingnya tentang Sekarang sedang trending pembunuhan berantai, CS. pembunuhan berantai itu ya, nanti dibikin cerpen kayak cerpen psikopat gitu. Iya. Itu kan malah menarik. Iya, Itu gitu ya. besar kemungkinan akan dimuat soalnya lagi trending. Oh iya, Mas Alif dulu pernah menulis tentang kalau nggak salah klepon atau apa ya? Dulu kan sempat viral ya, klepon itu loh. Ya berarti yang viral itu dikemas jadi cerita bisa dikirimkan ke media. ya. Kalau media online sama media massa sama kriterianya. Sama. Beda-beda sih Bu. Kalau biasanya kan ada, kalau gimana ya, beda media itu beda genre gitu. Beda genre. Kalau beda online aturan juga. iya, Yang beda online. aturan juga. Kalau di Jurnaba itu bisa sih, maksudnya beberapa genre itu bisa. Dan nggak hanya cerpen. Nggak hanya Misal, cerpen? esai, artikel itu bisa. Cuman kan saya basicnya pertama kali emang di cerpen, jadi ngirimnya ya cerpen. Ya, sekarang tips bagi teman-teman yang ingin mengirimkan ke media massa, koran. Langkah yang pertama, langkah yang pertama. naskahnya selesai. Ya, naskahnya selesai. Kalau nggak selesai nggak bisa dikirimkan. Nggak bisa dikirimkan. Terus jangan jangan panjang banget, soalnya kan halamannya terbatas. Terbatas. Terus harus Ada ya di website mereka ya aturan-aturan ada. mengirimkan naskah ada nanti ya? bisa browsing gitu. Cara mengirimkan di Radar, nanti ada emailnya juga. Kebetulan kan udah lama nggak ngirim. Iya, berarti cari sana aturannya bagaimana, ada. itu kita Soalnya, taati. Terus biasanya itu ada perubahan gitu Bu. Oh, sering ada perubahan? Nggak nggak sering sih, nggak sama antara tahun lalu sama sekarang. mungkin beda. Iya. Kadang kan emailnya juga ada yang berubah gitu. Oh gitu ya. Jadi browsing itu dulu untuk kita mengirimkan mau naskah kita dikirimkan kemana, kita harus tahu tujuan kita ke media Media mana gitu. Kalau saya pernah browsing itu lengkap sih, maksudnya email Kompas ada, email Radar Tuban, Bojonegoro semuanya ada. Tinggal pilih mau ngirim kemana. Saya juga pernah sempat sih ngelis emailnya media gitu, catat gitu, ngelis doang. Nulisnya kapan-kapan kalau sedang mood. Gitu sih. Oh iya. Setelah itu ya sudah tinggal menunggu Ya, nanti ada balasan. Biasanya kalau di Radar itu nggak ada konfirmasi. Oh nggak ada, tiba-tiba terbit gitu aja. Tiba-tiba terbit gitu. Jadi kalau kita nggak beli koran minggu ya nggak tahu. Oh gitu. Jadi dulu pertama kali yang dimuat di Radar itu saya dikasih tahu temen. Selama dia cerpennya dimuat itu pertama kali. Dan saya nggak punya arsipnya, soalnya nggak beli korannya. Oh, gitu. Kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu. Seharusnya dikasih tahu ya seharusnya. Seharusnya Dikasih tahu nih muat di sini gitu. Jadi dulu kalau nggak beli koran ya nggak tahu, makanya nggak punya arsip. Ada yang nggak punya arsip gara-gara karena nggak ada pemberitahuan kalau diterbitkan. Oh gitu. Iya buat mungkin kalau yang biasanya kan dapat royalti. Iya, kalau media yang dapat royalti itu pasti ada pemberitahuan. Cerpen gitu. anda dimuat gitu. Iya. Terus minta nomor rekening dan lain-lain. Kalau kebetulan di Radar kan nggak dapat, jadi mungkin ya nggak ada konfirmasi gitu. Oh di Radar nggak dapat. Nggak dapat. Biasanya dapat loh, meskipun cuma 100.000, 200.000 atau kalau kalau di Radarnya nggak dapat Bu. Kalau di Jawa Pos pusatnya. Oh gitu. Kalau di pusatnya dapat. Oh ya kayak puisi pun juga nggak dapat sih. Jadi saya kira dapat. Dulu itu pernah diajak ke Radar kan sama guru. Itu jalan-jalan ke kantornya. Kan cerpennya dimuat. Iya. Terus minta cerpennya dimuat, minta kayak royalti gitu. Royaltinya itu kaos Radar gitu. Enggak royaltinya berupa kaos. Kalau nggak minta pun ya nggak akan dikirim. Harus datang sendiri ke Radarnya, terus menyerahkan bukti kalau itu dimuat di Radar gitu. Tapi sebenarnya nomor royalti itu nomor kesekian ya. Yang soalnya kan bangga dulu karyanya dimuat itu nomor 1 royalti. Uang itu nanti ngikut sendiri. Oke Mbak Nisa, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi teman-teman, ini bukunya Mbak Nisa ini banyak banget ya. Teman-teman mungkin bisa menghubungi langsung penulisnya.
Nama pakai nama pena ini atau nama asli ya? Nama asli ya? kan dipangkas. Ada yang dipangkas? Kan nama panjangnya kan Siti Nur Mukarramatun-Nisa. Siti Nur Mukarramatun-Nisa. Karena Siti Nurnya karena kepanjangan Siti Nurnya nggak dikitkan. SN gitu enggak apa-apa sih. Ini lagi ini sih, Bu. banyak. Soalnya sampai sekarang pun pakai nama ini. Sampai sekarang pakai nama ini. Panggilannya Mbak Nisa ya, masih 19 tahun. Udah produktif sekali. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih Mbak Nisa. Kapan-kapan kita wawancara lagi ya. Siap. Dengan tema yang berbeda ya. Oke teman-teman, jangan lupa jika kalian merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih sudah mau menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya Rizka Wahidatus Sholihah dan sebelah saya Mukarramatun-Nisa. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Literasi dan inspirasi bersama Rizka WS.